Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk itu kita membacakan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita lancar sampai akhir. Hari ini kita akan membahas tentang trigonometri. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang cara memahami atau menghitung besaran sudut dan dari derajat ke radian. Kita review sedikit. Masih ingat kalau 1 derajat berapa radian? 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Kalau radian 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Ini kalau radian. Kita masuk contoh sedikit. Kita contohkan 45 derajat. Ada yang masih ingat 45 derajat berapa radian? Caranya bagaimana? 45 derajat dikali V per 180 derajat. Jadi berapa? Nih, jadi V per 4 radian. Nih, sedikit kita review pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita akan membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Ini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita dengan tujuan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini kita nanti akan dapat menentukan bagaimana perbandingan pada segitiga siku-siku, dan juga nanti akan menentukan hasil dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Anak-anak sekalian masih ingat apa trigonometri sebelumnya? Trigonometri terbagi menjadi 2 kata ya. Trigono dan metro. Trigono yang artinya 3 sudut, sedangkan metri atau disebut dengan metro di bahasa Yunani disebut mengukur. Nah, ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja pada rumah adat yang di Minangkabau, rumah yang bentuknya segitiga siku-siku. Nah, disinilah dipakai trigonometri agar rumah tersebut sudutnya bisa seimbang agar rumah itu bisa kokoh. Perbandingan trigonometri dapat didefinisikan seperti ini. Kita definisikan perbandingannya. Diberikan sebuah segitiga. Ini A, B, C, di mana di B merupakan sudut segitiga siku-sikunya dan C sudut elevasinya atau alfa ya. Nih, antara A sama B sisi tegaknya kita bisa misalkan A kecil. Antara B sama C kita misalkan dengan B kecil. Sedangkan A sama C kita misalkan dengan C kecil. Sebelumnya kita sudah belajar sudut-sudut istimewa. Ada sin, ada cos, ada apa lagi? Ada kosekan, ada kotangen, sekan, dan tangen ya. Jadi di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini kita akan menentukan perbandingannya. Di mana sin alfa ya, karena di sudut elevasinya ini yang kita cari. Sin alfa yaitu rumusnya tegak per miring atau
sisi yang ada di depan sudut, yaitu A dan B. Berarti A dan B per miring A sama C, AC. Atau bisa juga di sini A kecil per C kecil ya. Ini bentuk sin alfa. Selanjutnya cos alfa. Cos alfa yaitu bagian di samping sudut elevasi, yaitu B sama C. BC per miring, yaitu AC. Atau bisa juga B kecil per C kecil. Ini ya, kalau cos alfa. Selanjutnya tangen alfa, yaitu sisi tegak atau sisi yang ada di depan sudut, yaitu A dan B per sisi yang di samping sudut, yaitu B dan C ya. Atau bisa ditulis juga dengan A per B. Nah, ini bentuk sin, cos, dan tangen. Kalau untuk lawan sin apa? Lawan sin kosekan ya. Lawan sin kosekan. Kalau kosekan kebalikan dari sin, berarti C per A. C per A. Kalau lawan cos apa? Lawan cos yaitu sekan. Kalau sekan itu kebalikannya juga, berarti C per B. Berarti C per B tadi yang mana? Miring per sisi yang ada di samping sudut, yaitu B. Selanjutnya tangen, kotangen ya. Kalau kotangen kebalikannya juga, berarti sisi yang ini tadi sisi tegak per sisi yang ada di samping. Berarti di sini samping dulu, berarti B per sisi yang tegak yang ada di depan sudut, berarti A ya. Nah, inilah bentuk perbandingan dari trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk ke contoh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke contoh ya. Contoh, misalnya ibu berikan sebuah segitiga siku-siku, sudutnya ada di B, A, C, dan sudut elevasinya di C. A sama B diketahui akar 3, sedangkan B sama C 1. Ini tentukan sin, cos, dan tangennya. Nih, langkah pertama kita apain dulu? Untuk langkah pertama kita pakai teorema Pythagoras. Kita cari hipotenusanya atau garis miringnya dari segitiga siku-siku ini. Bagaimana caranya? Miring sama dengan, berarti ini ditambah ya untuk mencari miring di teorema Pythagoras di pelajaran kita sebelumnya, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3 dikuadratkan, yaitu 3 ya. 1 kuadrat 1, berarti akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nih 2. Nah, jadi di sini udah diketahui tegaknya akar 3, datarnya 1, miringnya 2. Nah, untuk mencari sinnya, sin apa tadi rumusnya? Sin yaitu tegak per miring, berarti akar 3, berarti AB ya. AB per miring AC. Jadi akar 3 per 2.
Nih bentuk sinnya. Kalau disederhanakan jadi 1/2/3. Nih bentuk dari sin, nilai dari sin. Selanjutnya kita cari nilai dari cos. Cos alfa ya. Kalau cos alfa tadi apa rumusnya? Yaitu sisi yang ada di depan sudut. Berarti sisinya ada apa? Ada 1. Sisinya 1. Nah, depan sudut yaitu BC per sisi miringnya AC. Berarti BC-nya 1. AC-nya yang kita cari tadi 2 ya. Jadi dapat nilainya cos alfa yaitu setengah. Selanjutnya yang terakhir, tangen alfa. Tangen alfa yaitu tegak per datar tadi ya, atau sisi yang ada di depan per sisi yang ada di samping sudut. Berarti AB per yang ada di samping BC. Jadi nilainya akar 3/1 sama dengan akar 3. Inilah nilai atau cara kita menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini kita tadi mau belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana ada sin rumusnya tadi tegak per miring. Sedangkan cos yaitu datar per miring tadi ya. Terus selanjutnya tangen yaitu tadi rumusnya tegak per datar. Nah, begitu juga dengan sekan, kosekan, dan kotangen. Itu kebalikan dari lawannya tadi ya. Mungkin itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang turunan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.